Shalom keluarga damai, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hari baru yang indah yang Tuhan berikan untuk kami. Bantu kami untuk terus bisa menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami dengan firman Tuhan dan bantu kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini bertema saksi-saksi iman. Terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Keluarga damai, dalam sebuah persidangan, seorang hakim dituntut untuk memutuskan tentang suatu perkara. Tentu saja tidak bisa sembarangan. Lalu bagaimana? Ia memerlukan bukti-bukti. Selain itu, ia juga memerlukan saksi. Saksi merupakan orang yang penting, bukan karena pribadinya, melainkan karena informasi yang dimilikinya. Saksi bisa berarti orang yang mendengar, melihat, atau terlibat dalam suatu perkara, atau orang yang bisa memberikan keterangan tentang suatu perkara. Beberapa ayat yang baru saja kita baca merupakan sebagian dari pasal 10-12 yang membahas tentang iman. Pada bagian ini, ada penekanan tentang iman, mempertahankan kepercayaan, dan ketekunan di dalamnya. Di tengah keadaan jemaat yang menghadapi berbagai tantangan, hal itu sangatlah penting. Tidak hanya menyampaikan tentang pentingnya mempertahankan iman, dalam surat ini juga disebutkan tentang banyak sekali contoh saksi iman. Para saksi iman ini sengaja dihadirkan oleh penulis surat kepada jemaat pembaca untuk membuktikan bahwa apa yang diyakini dan dipegang dalam hati jemaat adalah benar. 3 tokoh pertama yang disebut yaitu Habel, Henokh, dan Nuh. Setelah itu, masih banyak lagi tokoh yang disebutkan dan diceritakan. Misalnya, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Cerita dari para saksi iman itu berisi bukti bahwa ketika mereka percaya, melangkah, melakukan segala sesuatu dengan iman, maka hal yang luar biasa kemudian terjadi. Mujizat bisa terjadi. Keluarga damai, kita pun adalah saksi iman. Kita mengaku percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengucapkan pengakuan iman. Artinya, sebenarnya kita kini telah masuk dan terlibat dalam hidup beriman. Tapi memang iman tidak bisa hanya dilihat dari sebuah pengakuan di mulut saja. Harus dengan sepenuh hati dan budi, lalu dibuahi dalam tindakan nyata. Mengucapkan pernyataan iman bisa mudah saja dilakukan. Tapi untuk mewujudkannya dalam setiap tindakan, nah ini yang bisa jadi tantangan. Kadang bisa ada banyak hal yang dipikirkan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan, keputusasaan, dan apalagi. Hingga kalau kita baca pada pasal yang ke-12 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus.
Beban adalah segala sesuatu yang membuat kita berat untuk maju. Beban itu bisa banyak, misalnya seperti beberapa hal yang telah disebutkan tadi. Padahal dalam sebuah perlombaan, kita harus terus melangkah maju. Sebelumnya, pada pasal yang ke-10, juga disampaikan peringatan supaya kita, orang percaya, berpegang pada pengharapan, tidak melepaskan kepercayaan, dan tetap tekun. Sebab Tuhan yang menjanjikan itu adalah setia. Dan di akhir pasal yang ke-10 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita diingatkan untuk tidak menyerah dalam segala keadaan. Sebaliknya, kita diajak untuk bisa melewati berbagai badai hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa di depan sana. Keluarga damai. Lalu hal menarik lainnya dari tulisan surat ini adalah ketika para tokoh saksi iman yang ditulis dalam pasal 11 tampak disusun berurutan, mulai dari Kain sampai Abraham hingga sampai juga ke Musa. Hal ini menunjukkan bahwa iman yang teguh pada Tuhan dapat terus dilihat dari generasi ke generasi, di mana masing-masing generasi bisa punya kisah dan tantangannya sendiri-sendiri. Berbagai tantangan dan pengalaman hidup adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi. Kesaksian tentang iman dapat dibagikan juga mula-mula kepada keluarga kita, sehingga turun-temurun karya Tuhan dapat diceritakan dan terus menguatkan. Tentu saja kesaksian itu tidak hanya bisa berupa cerita, tapi juga dalam setiap tindakan kita. Sehingga setiap orang yang melihat, mereka pun bisa bersaksi tentang iman dan tentang Tuhan yang luar biasa itu. Nah, keluarga damai, siapkah kita untuk menjadi saksi iman? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena ada banyak sekali contoh teladan iman bagi kami yang Tuhan tunjukkan. Para saksi iman di Alkitab maupun melalui orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Tuhan, bantu kami, tumbuhkan dan kuatkanlah iman percaya kami, supaya kami pun bisa ikut serta untuk menjadi saksi iman bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat mensyukuri hari yang Tuhan beri, Tuhan memberkati.